dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang analisis common size, rasio, dan DuPont pada perusahaan PT Java Convert Indonesia dan PT Charon Provide Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan tentang profil dari masing-masing perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu PT Java Convert Indonesia Tbk yang merupakan salah satu perusahaan agrofood terbesar yang ada di Indonesia yang berdiri sejak Januari 1971. Perusahaan ini menjalankan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari produksi pakan ternak, pembibitan unggas, peternakan, perikanan, hingga produk konsumen, sehingga mampu mengontrol kualitas dan efisiensi dari produksi. Perusahaan kedua yaitu PT Charon Provide Indonesia Tbk atau CPIM merupakan bagian dari CP Group Thailand yang berdiri sejak 1972. Perusahaan ini bergerak di bidang pakan ternak, pembibitan ayam, ayam potong hingga makanan olahan dengan sistem bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir. CPIM dikenal juga sebagai salah satu market leader di industri perunggasan Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas dan kinerja keuangan yang relatif stabil. Nah, masuk ke pembahasan utama yaitu analisis common size vertikal neraca. Jadi di sini ada tabel dari perusahaan PT Java Convert Indonesia Tbk. Berdasarkan analisis common size vertikal neraca Java, dari sisi aktiva terlihat bahwa proporsi aktiva tetap lebih besar dibanding aktiva lancar meskipun sempat mengalami fluktuasi. Namun, kondisi ini juga mengindikasikan tingkat likuiditas yang relatif lebih rendah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, dari sisi pasiva, proporsi ekuitas justru lebih besar dibandingkan utang setiap tahunnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari modal sendiri, sehingga risiko keuangan lebih rendah dan kondisi keuangan perusahaan tergolong lebih stabil. Tabel yang kedua yaitu dari PT Charon Provide Indonesia Tbk. Jadi berdasarkan analisis common size vertikal neraca CPIM periode 2019 hingga 2024, dari sisi aktiva terlihat bahwa proporsi aktiva tetap lebih besar dibandingkan aktiva lancar. Namun kondisi ini juga mencerminkan tingkat likuiditas yang relatif lebih rendah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu dari sisi pasiva, proporsi ekuitas lebih besar dibandingkan utang sepanjang periode tersebut. Artinya struktur pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari modal sendiri, sehingga risiko keuangan itu lebih rendah dan kondisi keuangan perusahaan tergolong lebih stabil. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu analisis common size horizontal neraca. Yang pertama yaitu dari PT Java Convert Indonesia Tbk. Berdasarkan tabel analisis horizontal dengan tahun dasar 2019, dari sisi aktiva terlihat bahwa pada tahun 2020 aktiva lancar mengalami penurunan sebesar 8,76%. Namun pada tahun 2021 hingga 2024, aktiva lancar mengalami peningkatan dengan kenaikan 10,1% pada tahun 2021 dan terus bertumbuh di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan dari sisi pasiva, total liabilitas pada tahun 2020 turun menjadi 1,45% yang mengindikasikan perusahaan sempat mengurangi pinjaman. Tetapi pada 2021 hingga 2024 liabilitas meningkat, menandakan adanya penambahan pinjaman sehingga risiko keuangan ikut meningkat. Sementara itu juga ada ekuitas sempat turun sebesar 4,8% di tahun 2020 namun kembali meningkat sejak 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan perusahaan berhasil meningkatkan nilai bagi pemegang saham terutama melalui laba ditahan dan pertumbuhan aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis common size horizontal neraca pada PT Charon Provide Indonesia Tbk. Nah, persentase aktiva lancar pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,13% dari tahun dasar 2019. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2024 juga mengalami peningkatan dengan kisaran 20 hingga 65%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin liquid. Si pasiva, persentase total liabilitas pada 2020 terhadap 2019 ini mengalami penurunan. Namun pada 2021 hingga 2024 kembali mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 69,74%. Nah, pada sisi ekuitas yaitu 2020 hingga 2024 juga mengalami peningkatan terhadap tahun dasar pada PT Java Convert Indonesia. Nah, yang pertama proporsi beban pokok penjualan terhadap penjualan neto sangat besar, berada pada kisaran 79 hingga 85%, menunjukkan bahwa struktur biaya produksi perusahaan relatif berat sehingga margin kotor sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan baku dan juga efisiensi produksi. Nah, pada laba kotor berada pada kisaran 14 hingga 21% dengan margin tertinggi tercatat pada 2019 sebesar 20,25%. Sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 14,68%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas inti sangat tertekan. Kemudian pada laba bersih tahun berjalan menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kisaran 1 hingga 5,8% dari penjualan. Titik terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 1,85%. Sementara peningkatan signifikan terjadi pada 2024 sebesar 5,76%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas perusahaan sempat tertekan, terdapat pemulihan yang cukup kuat pada periode terakhir. Selanjutnya yaitu analisis common size vertikal laba rugi pada PT Charon Provide Indonesia. Nah, proporsi beban pokok penjualan berada pada kisaran 80 hingga 87% dari penjualan. Porsi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang menyebabkan margin laba tertekan signifikan. Pada tahun 2024, beban pokok penjualan menurun menjadi 84,56% yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi. Kemudian pada laba bruto, margin laba bruto berada pada kisaran 13 hingga 20%. Margin tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 19,41% dan terendah pada 2023 sebesar 13,43% yang diakibatkan oleh kenaikan beban pokok penjualan. Nah, pada tahun 2024 terjadi pemulihan laba bruto menjadi 15,44%.
Kemudian laba bersih tahun berjalan menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kisaran 3,76% hingga 9,05% dari penjualan. Tahun 2023 menjadi titik terendah sebesar 3,76%, mencerminkan tekanan profitabilitas yang cukup dalam. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 5,50%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas perusahaan sempat tertekan, terdapat pemulihan yang cukup kuat pada periode terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis Kamas horizontal laba rugi pada PT Java Convent Indonesia. Nah, pada penjualan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,91% yang menunjukkan perlambatan aktivitas penjualan. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2024 kembali mengalami peningkatan, yang mencerminkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan volume penjualannya. Pada laba bruto tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,62%, sejalan dengan penurunan penjualan. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 dan 2023 laba bruto kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2024, laba bruto meningkat signifikan sebesar 42,51%, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya produksinya dengan lebih efektif. Kemudian pada laba bersih tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 31,89% dan meningkat kembali pada tahun 2021. Namun, laba bersih pada tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap margin laba. Nah, pada tahun 2024, laba bersih meningkat signifikan sebesar 79,7%, yang mencerminkan pemulihan kinerja perusahaan serta meningkatnya efisiensi operasional. Ini adalah laporan laba rugi PT Charon Popcare Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024. Saya akan menjelaskan tren analisisnya. Dari sisi penjualan, tren meningkat dengan konsisten dan yang meningkat paling tinggi adalah di tahun 2024 sebesar 44,97% dari tahun dasar 2019. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil meningkatkan volume penjualannya. Dari sisi HPP, tren menurun di 2020 sebesar 0,76% dari tahun dasar 2019. Ini baik karena menandakan efisiensi biaya produksi. Namun tahun 2021 hingga 2024 terjadi peningkatan. Di 2024 HPP naik hingga 165,26% yang menunjukkan adanya inefisiensi biaya produksi. Kemudian dari sisi laba total, secara keseluruhan persentasenya meningkat dibanding tahun dasar 2019. Dan yang meningkatnya paling tinggi adalah tahun 2024 yang meningkat sebesar 30,66%. Ini mengindikasikan bahwa margin keuntungan yang dihasilkan dari penjualan meningkat. Dari sisi laba tahun berjalan atau laba bersih, polanya fluktuatif. 2020 meningkat 5,59%, 2021 hingga 2023 menurun. Ini menunjukkan indikasi bahwa perusahaan tidak efisien dalam menghasilkan laba bersih. Namun di 2024 persentase laba bersih meningkat sebesar 1,90%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif mendanai kegiatan operasional. Sekarang kita masuk ke analisis rasio nih. Pertama kita bahas analisis likuiditas yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Di sini udah ada analisis likuiditas dari kedua perusahaan. Gue bahas dari PT Java dulu. Bisa dilihat kalau current rasionya naik turun ya, tapi secara keseluruhan current rasio PT Java mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya menggunakan semua aset lancar yang dimiliki. Lalu dari quick ratio juga polanya fluktuatif. Secara keseluruhan quick ratio mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya menggunakan semua aset lancar selain persediaan yang dimiliki. Dan dari cash ratio polanya juga fluktuatif. Tapi secara keseluruhan cash ratio mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Setara kas di sini bisa dari surat berharga ya. Kita pindah ke analisis likuiditas PT Charon Popcare Indonesia. Current rasio PT Charon polanya fluktuatif, tapi secara keseluruhan current rasio PT Charon mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin kurang liquid sehingga terjadi penurunan kemampuan dalam membayar utang lancarnya menggunakan semua aset lancar yang dimiliki. Lalu dari quick ratio juga polanya fluktuatif dan secara keseluruhan quick ratio mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin kurang liquid sehingga terjadi penurunan kemampuan dalam membayar utang lancarnya menggunakan semua aset lancar selain persediaan yang dimiliki. Dan dari cash ratio polanya juga fluktuatif, tapi kali ini secara keseluruhan cash ratio mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan cukup baik dalam membayar utang lancarnya menggunakan kas dan setara kas atau surat berharga yang dimiliki. Analisis kedua adalah analisis aktivitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivitas yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Analisis aktivitas berarti semakin tinggi maka semakin baik atau efektif ya. Di sini inventory turnover overall menurun yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan keefisienan dalam mengelola persediaan, yang berarti persediaan itu sulit dijual dan rata-rata waktu persediaan menghasilkan penjualan juga semakin besar. 2019 tiap 73 hari sedangkan di 2024 tiap 76 hari. Dari sisi penagihan piutang overall mengalami peningkatan, yang berarti jumlah piutang tertagih yang dibayarkan semakin banyak. Rata-rata waktu menerima pembayaran piutang tertagih juga semakin kecil. 21 kali di 2019 dan 18 kali di 2024. Total asset turnover semakin meningkat. Artinya perusahaan sudah cukup baik dalam mengelola seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan untuk tiap total aset yang dimiliki. Secara keseluruhan, hasil analisis aktivitas menunjukkan bahwa PT Java memiliki efisiensi operasional yang cukup baik dan cenderung membaik dari waktu ke waktu. Pengelolaan piutang dan modal kerja menunjukkan kinerja yang positif, tapi efisiensi pengelolaan persediaan dan kebijakan pembayaran utang masih mengalami fluktuasi. 2019 hingga 2024. Secara keseluruhan, perusahaan ini mampu menjaga keseimbangan antara perputaran aset, pengelolaan modal kerja, serta stabilitas operasional mereka dalam mendukung kinerja keuangan jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas selama periode 2019 sampai 2023, PT Java Convent Indonesia menunjukkan peningkatan penggunaan utang yang dimana terlihat dari naiknya debt ratio dan juga debt to equity ratio yang mencapai titik tertingginya di tahun 2022 hingga 2023. Dan di satu sisi, rasio times interest earned sempat mengalami penurunan pada 2022 sampai 2023. Namun di tahun 2024 terjadi perbaikan secara signifikan hampir pada seluruh indikator yang ada, ditandai dengan rasio utang yang menurun.
Hasil analisis rasio solvabilitas PT Caron Pokpan Indonesia menunjukkan peningkatan penggunaan utang namun dengan nilai debt to equity rasio yang relatif rendah. Di tahun 2024, perusahaan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan pada hampir seluruh indikator. Secara keseluruhan, struktur permodalan perusahaan ini tergolong stabil, konservatif, dan memiliki resiko keuangan yang relatif rendah. Secara keseluruhan, hasil analisis profitabilitas menunjukkan PT Japfa Komplit Indonesia mengalami kinerja yang berfluktuasi selama periode 2019 sampai 2023 disebabkan oleh adanya tekanan biaya produksi dan beban operasional. Namun peningkatan signifikan yang terjadi di tahun 2024 menunjukkan bahwa manajemen berhasil dalam mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset serta Secara keseluruhan, profitabilitas PT Sharon Pokpen Indonesia selama 2019 sampai 2023 cenderung menurun pada hampir seluruh rasio yaitu GPM, OPM, NPM, ROA, ROI, dan ROE. Namun pada 2024 perusahaan menunjukkan pemulihan yang signifikan di semua indikator. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional, mengendalikan biaya yang lebih baik, serta pemanfaat aset dan modal yang lebih optimal. Pemulihan tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan kinerja perusahaan. Meski begitu, Sharon Pokpen tetap perlu menjaga stabilitas agar margin tidak kembali mengalami tekanan seperti pada periode 2001 sampai 2023. Kinerja DuPont PT Java Komplit Indonesia cenderung fluktuatif sepanjang 2019 sampai 2024 dengan ROE tercatat tinggi pada 2019 sebesar 19,8% dan kembali membaik pada 2024 menjadi 11,38% setelah sempat turun ke 6,8% pada 2023 akibat NPM yang merosot ke 1,85%. Pemulihan pada 2024 didorong kenaikan NPM menjadi 5,76%, menandakan bahwa kinerja perusahaan sangat bergantung pada stabilitas margin laba. Kinerja DuPont PT Caron Pokpen Indonesia cenderung relatif stabil dari 2019 hingga 2024. ROE tertinggi ada di 2019 yaitu 17,43% dengan ROA 12,51%. Meski NPM turun menjadi 3,79% pada 2023, ROE tetap 8,5% berkat efisiensi aset yang tertinggi atau sebesar 150,38 kali. Pada 2024 NPM naik lagi ke 5,5% sehingga ROE meningkat ke 12,25%. Struktur modal yang konservatif membantu menjaga ROE tetap positif dan risiko keuangan yang lebih terkendali. Secara keseluruhan, PT Sharon Pokpen Indonesia lebih stabil dibandingkan dengan PT Java Komplit Indonesia dengan ROE lebih positif di atas 10% dan leverage rendah 1,3 sampai 1,5%. Sedangkan PT Java lebih fluktuatif, ROE naik turun tajam dan lebih sensitif terhadap margin laba dan juga leverage yang tinggi. Rekomendasi manajerial untuk PT Java Komplit Indonesia adalah dengan menekan COGS melalui efisiensi bahan dan baku dan distribusi agar meningkatkan margin, memastikan biaya pemasaran efektif untuk mendorong jualan, memperkuat manajemen risiko untuk menjaga stabilitas laba, serta fokus mengembangkan produk olahan dan konsumen bernilai tambah. Rekomendasi manajerial untuk PT Sharon Pokpen Indonesia adalah dengan menekan biaya produksi yang masih tinggi, mengelola persediaan agar tidak membebani modal kerja, serta menjaga stabilitas produksi melalui pengawasan kesehatan ternak dan kontrol beban operasional, sehingga penjualan tetap meningkat dan laba tetap terjaga.